Menurut pandangan Bunda, ya, kitab Injil sama kitab Al-Quran sama apa enggak? Gak tahu, aku suka-suka kau aja lah. Suka-suka kau aja. Loh, kok suka-suka? Gini. Aku mau ngomong sama kau, Nazaret. Coba besok kalau minum obat tuh 3 kali sehari. Jangan minum obat tuh sekali, nggak minum, nanti nggak sembuh gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Minum sendiri. Orang ini datang lagi, Dek. Halo, Bu. Ya. Bertanya aja ya, kalau banyak bicara saya nggak ada waktu ngelayanin. Ini orang Muhammadiyah apa NU, Bunda? Muhammadiyah apa NU? Bukan, saya ditanya tentang agama, bukan tentang pribadi saya. Loh. Saya orang NU yang ke Muhammadiyah, Muhammadiyahan. Muhammadiyah. Saya 100% NU, 100% Muhammadiyah. Oh iya. Aku juga kalau begitu. Muhammadiyah itu. Muhammadiyah itu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Eren, kamu dulu tuh, tunggu dulu, aku mau nanya si Eren. Eren, kamu kemana? Kenapa kamu tinggalin Komal Uni? Kenapa kamu baru masuk lagi? Hah? Kamu pergi ke Komal lain ya? Kamu nggak setia ya? Kamu pindah-pindah Komal ya? Pindah-pindah ke Komal Bang Oding ya? Kalau nggak ada Oten, kamu pergi ke Komal Bang Oding. Bang Oding penontonnya udah 4K, sini aja ramein. Ketawa lu lagi. Gak usah ketawa lu. Nazaret, ya Nazaret, silakan Nazaret. Bertanya aja deh ya. Tanya aja. Tanya Bunda, tanya Bunda. Haji Muhammad Dahlan. Pada tahun berapa Kiai Haji Muhammad Dahlan mengajarkan itu? Siapa pendiri Muhammadiyah itu?
Yang Asia itu. Nggak tahu. Loh, katanya Muhammadiyah. Nggak tahu. Kok nggak tahu sih? Iya Muhammadiyah sih. Ya nggak apa-apa lah, nggak tahu. Apa boleh nggak tahu. Ya, si Muhammad Dahlan sendiri, ya pondok pesantren. Ya nggak apa-apa nih, mau nggak masalah mau Kiai Haji Ahmad Dahlan kek, mau Muhammad Darwis kek. Emang kenapa? Loh, ajaran saya Dahlan kan baik kan Bunda. Aduh, ngelek lagi nih, ngelek terus. Hah? Udah. Mm-mm. Ya, aku tanya lagi. Tanya tentang agama aja. Tanya tentang agama aja. Oh ya, Saya ini tanya. 100% Muhammadiyah, 100% NU. Ya, itu terserah NU ke Muhammadiyah ke. Terus Ya kau tadi yang nanya. ya, saya mau tanya, ya, siapa nama bibinya Nabi Isa di dalam kitab Injil? Nggak tahu aku. Siapa nama ibunya bibinya Nabi Isa dalam kitab Injil? Nggak tahu aku. Oh, kok nggak tahu katanya. Ya, kalau gini saya tanya lagi ya. Menurut pandangan Bunda, ya, kitab Injil sama kitab Al-Quran sama apa enggak? Nggak tahu aku, suka-suka kau aja lah. Suka-suka kau aja. Loh, kok suka-suka? Gini. Aku mau ngomong sama kau Nazaret. Coba besok kalau minum obat tuh 3 kali sehari. Jangan minum obat tuh sekali, nggak minum nanti nggak sembuh gitu loh. Saya ini Coba kalau dosen. dikasih dok. Saya ini dosen budok. Mbak, Cuma ngasih tahu. Gini loh, Nazaret. Misalnya kau minum obat kata dokter 3 kali sehari, jangan kau minum 7 kali sehari. Ngerti? Overdosis obat kayak gini. Ya, Dek ya. Dibawa aja, Dek. Makasih. Itu bukan gelang ungu ya, itu gelangnya warna hitam. Ya, itu bukan lagi gelang ungu. Itu gelang hitam. Itu klasifikasinya Gumasa dan kawan-kawan ya. Ya, ingat ya, Nazaret masuk klasifikasi gelang hitam, bukan gelang ungu lagi. Artinya udah nggak bisa diobatin, udah overdosis. Halo running. Tapi cuma baca lu. Running. Mak tidur beliau di sini, subhanallah. Pulang aku ada makan. Oke teman-teman, aku mau tadi pagi itu aku baca Quran ya, Quran surah Quraisy ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kalau dipikir-pikir kayaknya ayat singkat nih kayak mungkin kita pikir apa kira-kira hikmah dari Allah ya, kok ayat ini kok kenapa kok malah menceritakan orang Quraisy gitu yang berjalan keluar dari Arab itu waktu musim dingin dan waktu musim panas kayak gitu. Mungkin kayak apa sih hikmah di ayat ini gitu kan. Dan tau nggak, aku baca ayat ini tuh gara-gara tuh aku berpikir begini, dulu tuh Arab Saudi tuh daerah yang kayak mana sih gitu loh. Ternyata kalau kita lihat konstruk Arab Saudi zaman dulu secara antropologi ya, ilmu sosialnya manusianya gitu ya,
orang-orang Arab Saudi itu banyak yang nomaden, banyak juga yang mereka itu bersuku-suku dan cenderung suka berselisih gitu loh, antara suku yang lain dengan suku yang lain tuh ngerasa kayak superior dan menganggap yang lain tuh inferior kayak gitu, kayak ngerasa mereka tuh paling tinggi dari yang lain kayak gitu-gitulah, ada ego begitu di dalam di zamannya sebelum Rasulullah itu menyampaikan risalah kenabiannya tuh. Nah terus apalah ayat ini gitu ya, li'ilafi Quraisy ya, li'ilafi dengan jadi kamu pikir kayak kenapa kok dikatakan, kenapa orang Quraisy harus diingat, dikasih tahu ke kita mereka suka berjalan. Ternyata Masya Allah banget ya hikmah dari ayat Quran yang pendek itu, luar biasa menurut aku. Kalau kita dapat satu hikmah tuh kayak dapat mutiara, kayak dapat berlian teman-teman. Ketika Allah bilang mereka itu cenderung ada kecenderungan hatinya keluar. Kenapa? Dengan begitulah cara Allah memberi makan mereka yang ada di negeri yang padang tandus, yang tidak ada pertanian, di mana di situ tuh kayak air aja susah gitu. Tapi walaupun mereka tinggal di daerah seperti itu, lihat kemudahan dari Allah dengan cara apa? Di akhir ayatnya Allah hilangkan rasa takut dari diri mereka. Maksudnya adalah Allah menguatkan mereka untuk berani menyintasi daratan itu untuk berdagang tanpa rasa takut, sementara keadaan pada waktu itu sangat berkonflik teman-teman. Jadi dulu itu sebelum Rasulullah hadir itu daerah Jazirah Arab itu tuh kayak bahkan digelari sama orang Romawi sebagai orang Saracen yang dianggap sebagai orang barbar, kayak bahkan berani ngambil istri orang, ngerampok harta orang itu berani. Tapi perhatikan orang Quraisy itu dibuat tidak takut sama Allah terhadap perjalanan mereka mau musim dingin musim panas, itu cara Allah memberi makan mereka. Namun sayang sekali mereka tetap banyak yang ingkar, sama seperti Bani Israel yang udah dikasih makan gratis dengan diturunkan mana salwa sama Allah, tapi justru malah lebih ingkar. Jadi kayak gini ya, ternyata manusia tuh emang kadang-kadang kelakuannya kayak hantu belau ya, dikasih kemudahan sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, malah nggak tahu diri gitu, merendahkan Allah, menistakan Allah, bahkan menyekutukan Allah dengan makhluk lainnya. Yang ngasih makan dia Allah, tapi dia malah nyembah kepada patung Lata Mana Uzza. Luar biasa banget kalau kita baca satu Quran itu, satu surah itu kayak mind blowing kalau kita renungkan ya, kok bisa gitu ya Allah ceritakan hal ini tuh kayak mungkin kita anggap kayak sepele, tapi di Quran nggak mungkin sepele gitu, kayak secara doktrinal tuh kita ya, walaupun keyakinan kita di otak kita tuh di Quran loh coy. Al-Quran tuh nggak ada yang sepele, walaupun Allah pernah mengumpamakan satu nyamuk, sekalipun nyamuk itu nggak sepele guys. Di video Gus Baha itu keren banget tuh, kena banget buat hati aku ketika Allah mengumpamakan bahkan perumpamaan dari seekor nyamuk kayak Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ba'udatan fama fawquha. Jadi kata Allah tuh, Allah tidak segan membuat perumpamaan dari seekor nyamuk sama sekali, bahkan lebih rendah daripada itu. Artinya kayak sebenarnya tuh apa ya, kita tuh nggak ada apa-apanya gitu loh, kita tuh nggak mampu bikin satu ekor nyamuk. Lalu Gus Baha bilang gitu, mungkin kalau Allah mengumpamakan dengan seekor nyamuk, manusia tuh nganggap kayak sepele, padahal kalau manusia itu sadar penciptaan nyamuk itu tuh luar biasa guys. Siapa yang mampu menciptakan sayap setipis itu, sekecil itu, namun bisa terbang guys? Siapa yang mampu menciptakan kaki serapuh itu namun bisa menghisap darah manusia guys? Dan bahkan seekor nyamuk bisa menghancurkan Raja Namrud guys. Seekor nyamuk bisa membunuh manusia dengan menularkan penyakit malaria atau penyakit demam berdarah. Subhanallah, subhanallah. Jadi kadang kita tuh kayak menyepelekan. Makanya aku kayak mikir gini ya, aku selama ini berpikir kalau pengen dapat suami itu pengen suami yang bisa melindungi aku, punya kekuatan super power kayak Yesus, 100% Tuhan, 100% manusia, bisa berubah menjadi anggur, bisa menghidupkan orang mati, menentukan roti dari dulu, kayak gitu kan cita-citanya. Ini kan cita-cita ya, pengen banget tuh punya suami yang kayaknya, buat apa gitu loh, buat apa lu punya suami yang kelihatan perkasa, ganteng, kaya raya, tapi nggak ada guna buat peradaban coy. Mending
lu punya suami kayak Ummu Maktum coy. Kenapa? Ummu Maktum itu salah satu sahabat yang tunanetra, tapi kalian tahu dia diperhatikan oleh Allah. Masya Allah. Kalian tahu nggak, Ummu Maktum itu ketika lagi mendesak Rasulullah ingin mendengarkan kajian Rasulullah itu bermuka masam kepada beliau, padahal beliau tuh nggak bisa melihat tuh karena mata beliau tuh tunanetra. Si Ummu Maktum ini aku merinding subhanallah, gara-gara Rasulullah bermuka masam kepada Ummu Maktum, dan Ummu Maktum tuh nggak bisa lihat. Turunlah ayat kepada Rasulullah, wahai yang bermuka masam. Ya Allah, kayak artinya tuh kita tuh kebalik teman-teman. Kalau kita lihat ada teman kita yang perkasa, gagah, kaya raya, jangan pikir kayak mereka tuh bisa membantu kita. Justru jangan-jangan mereka yang membuat kita jadi mundur. Jadi kalau kita punya teman yang lemah ya, maaf nih, kalian punya teman difabel, kalian punya teman yang ini aku merinding sebadan badan guys, aku cerita itu aku merinding sebadan badan. Maksudnya memaknai ayat ini tuh aku tuh merinding, jantung aku tuh mungkin kayak bergetar gitu loh. Aku ngebayangin tuh seluruh jiwa aku tuh merinding nih, ngebayangin betapa Allah membolak-balikkan pikiran manusia. Subhanallah ya Allah, merinding guys, bulu kuduk aku berdiri ya Allah. Bahwa Fir'aun dengan kekuasaannya itu gak ada papanya dibandingkan sendalnya Bilal bin Rabah gitu loh. Jadi kayak selama ini tuh kita tuh salah kaprah guys. Selama ini kita tuh pengen banget, ya aduh pengen banget punya suami yang ganteng, perkasa, kaya raya, bisa menghidupkan manusia, kemudian merubah air menjadi anggur, berjalan di atas air, menghardik badai, mati dan bangkit kembali, kan kayak gitu kan. Ternyata tuh gak ada gunanya buat peradaban gitu loh. Buat apa coy, buat apa kita punya pasangan yang kayak gitu cetar membahana tapi dia gak berguna buat peradaban. Mending punya pasangan yang mungkin dia lemah, terlihat rapuh, mungkin miskin gitu, mungkin gak ada apa-apanya kayak disepelein, tapi ternyata dia merubah peradaban dengan pikirannya, dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan lisannya, dengan tangannya, dengan hatinya, dengan kolbunya, whatever lah, lebih baik. Jadi kayaknya tuh Masya Allah banget ya, Quran itu luar biasa gitu loh. Kita tuh kalau baca Quran tuh dididik psikologi mental kita tuh dididik Allah, bener-bener dididik. Kayak aku dulu tuh sering nanya, ini kenapa ya Quran surah Quraisy ini kok. Kalau Abu Lahab kan tabat syada habi wata, di situ kan Allah inhab, nanti dia itu ditetapkan, hikmahnya besar tuh di ayat itu ya. Tapi kalau yang Quran surah Quraisy ini, aku tuh tadinya tuh kayak apa gitu maknanya. Aduh maaf buat teman-teman yang sebenarnya aku bermasalah guys. Ya. Signal aku bermasalah, lagi-lagi aku minta maaf teman-teman yang ada di YouTube, aku minta maaf banget atas signal aku yang bermasalah. Kita baca, aduh bermasalah lagi di YouTube, dan di YouTube minta maaf ya, signal aku bermasalah. Kita baca Al-Quran surah Quraisy ya, itu cuma 4 ayat guys. Aduh signal ini balas banget, signal jahat banget ya Allah. Teman-teman aku minta maaf ya atas signal yang berproblem dan berpolemik ya. Di Qurannya, Bismillahirrahmanirrahim, liilafi Quraisy, salah, aku malah kebalik empatnya. Aduh ya Allah, ini kenapa lagi teman-teman, sorry ya, ini signalnya bermasalah. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi bikin mind blowing buat aku pribadi ya. Kenapa aku bilang gitu? Bayangkan orang-orang Bani Quraisy yang Allah letakkan mereka dari keturunan Ismail. Maaf ya signalnya jelek banget teman-teman, sorry.
sorry. Signalnya jelek banget. Aku minta maaf buat yang di YouTube ya. Yang di YouTube aku minta maaf banget, signalnya jelek sekali. Aku ngerti perasaan kalian nonton di YouTube itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadzku yang ada di YouTube. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadzku, ustadzah-ustadzku yang ada di YouTube, Abdi minta maaf. Abdi minta maaf karena Abdi signalnya jelek banget ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana Allah menasihati kita dengan menggunakan surah Quraisy ini, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu tuh ingin yang telah memberi makanan kepada mereka. Teman-teman, signalnya parah, udah parah, ini parah, udah capek. Udahlah ya, signalnya parah, kita matiin aja. Kenapa jadi gelap lagi ya? Ih, kesel banget emang. Luar biasa kalau kita pelajari Quran itu, Masya Allah, subhanallah ya, bikin mind blowing, bikin kita dinasehatin terus, bikin kita jadi sadar diri gitu loh, kalau kita nih bukan siapa-siapa gitu ya. Kita kalau memahami Quran tuh kayak apa, kita tuh kayak nggak sadar dirinya ya, ketika Allah bilang bahwa mudah saja bagi Allah mengumpamakan bahkan dari seekor nyamuk sekalipun gitu. Artinya kita tuh banyak nggak tahu dirinya teman-teman sebagai manusia ya, sementara kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan banyak sekali kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi terkadang kita tuh sombong, angkuh, dan juga bodoh. Astagfirullahaladzim. Kadang malu sendiri gitu ya, jadi ras manusia ini udah dikasih akal sama Allah, udah dikasih otak, masih juga mengingkari Allah sebagai Tuhan yang benar. Astagfirullahaladzim. Kadang disuruh sholat malah bukan cepat-cepat waktu sholatnya dikejar gitu ya. Oke guys, kayaknya aku nggak nyaman, signalnya kalau malam tuh jelek sekali ya. Sepi yang nonton karena nggak manfaatnya lah. Room saya mana, menurut Kristen, room Islam mana ada manfaatnya? Menurut Kristen, room yang bermanfaat itu adalah room yang membongkar aib agama, yang membongkar aib teman-temannya sendiri, yaitu di room Kristen. Beda, manfaat dalam Kristen dengan manfaat dalam Islam itu beda. Di dalam Islam itu yang bermanfaat itu adalah ilmu. Lah, di Kristen ada gitu ilmu, ada gitu perintah untuk pelabur ilmu, nggak ada. Saudara saya Kristen ini kan nggak suka ilmu pengetahuan. Buktinya dulu ketika ilmu pengetahuan merajalela tuh dihabisi tuh orang-orang berilmu. Ya, room-room seperti room saya ini mana ada manfaatnya menurut Kristen? Mana ada orang Kristen yang menganggap room ini bermanfaat, kecuali mereka yang sudah sadar, mereka yang sudah berpikir, merenung, juga jujur gitu loh, gitu ya. Udahlah Nek, tobat Nek, saya nggak nyembah manusia Dek, saya nggak pernah nyembah 3 Tuhan, akunya satu, makan bakwan 3 aku satu, saya nggak pernah, jadi saya nggak perlu bertobat. Saya juga bukan pesundal gitu loh. Kalau nggak bahas Kristen nggak rame ya Nek. Sebenarnya nggak juga sih, karena banyak juga orang bahas tentang misalkannya tentang tentang kakek Sugiono, banyak juga yang nonton ya. Jadi ya kalau kamu bilang gara-gara bahas Kristen rame, ya kakek Sugiono kalau dibahas juga rame, bukan cuman Yesus sih. Coba bahas Quran, karena Al-Quran nggak ada masalah deh. Kalau ada masalah baru dibahas di mana-mana. Sesuatu yang dibahas di mana-mana itu bisa jadi karena terlalu hebat, bisa jadi terlalu buruk, atau terlalu banyak masalah gitu.
Contoh kayak dulu di mana-mana dibahas tentang siapa namanya robot gede gitulah, atau tentang siapa namanya itu Sumanto gitu. Bukan berarti Sumanto itu hebat, tapi karena dia terlalu bobrok kayak gitu. Quran ya, Quran nggak gimana ya, kalau Quran itu kan nggak ada masalah gitu deh, jadi kenapa harus dibahas? Kalau Bible itu banyak banget masalahnya. Di satu sisi dikatakan jangan, barang siapa yang tidak membenci bapak ibunya tidak bisa jadi pengikutku. Nah, kata orang Kristen membenci sama dengan meninggalkan, ya jadi masalah dong, makanya dibahas terus menerus gitu. Kalau Al-Quran gak ada masalah deh, kalau Bible tuh yang penuh dengan masalah ya dek ya, paham ya dek gitu. Gitu saudaraku. Kayak ini kita akan bahas nih motivasi Tuhan. Nah, ada yang bilang kami kan bukan Tuhan, kami nggak tahu. Sementara mereka yang ngaku kami bukan Tuhan, kami nggak tahu, kalian selalu mengatakan Tuhan menginginkan supaya manusia mati. Kalian sok jadi Tuhan di hadapan kami terkadang. Nah, jadi kita bahas ini teman-teman dalam kaidah bahwa sebenarnya adalah orang pilihan Yesus itu selalu merusak peradaban. Dalam pandangan teologi Kristen, kita bicara dalam pandangan teologi Kristen, karena orang Yahudi tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka orang Yahudi mengklaim mereka adalah orang pilihan Yod-Heh-Vav-He yang dikatakan iblis oleh kelompok Marcion. Ya, kenapa iblis menurut kelompok Marcion? Karena Yod-Heh-Vav-He ini dapat tertulis, banyak tertulis dalam Perjanjian Lama menghabisi nyawa orang yang bahkan tidak berdosa sekalipun. Jadi kalau kita bicara tentang konteks tekstual kitab suci, faktual kitab suci, dan apa yang terjadi secara ideologi, kita melihat bagaimana NPD-nya mereka ini. Seperti Donald Trump ini bukan orang baru teman-teman. Orang seperti Donald Trump ini sudah didahului oleh Hitler dan juga Martin Luther, di mana Martin Luther sendiri itu tidak takut untuk menyuarakan kebencian terhadap orang Yahudi. Begitu juga dengan Donald Trump. Dia ini anak Tuhan, dia percaya dalam dirinya ada Tuhan. Ketika dia percaya dalam dirinya ada Tuhan, apapun yang dia bicarakan, dia yakin itu diajarkan Tuhan. Maka dia tidak akan mau mengikuti apa yang dikatakan orang. Ini dia bahayanya kalau ada orang yang memiliki otoritas mengaku adalah anak Tuhan. Kalau kita sebagai hamba Allah menjadi petinggi, maka kita sadar bahwa kita hamba Allah, kita penuh dengan kekurangan, kita tidak berani songong. Apapun keputusan kita itu akan diintervensi oleh orang lain dan kita sadar, oh iya kita bisa salah. Tapi kalau kalian bayangkan ada orang ngaku anak Tuhan, dalam dirinya ada Tuhan, ketika membuat keputusan dan dia punya otoritas, jangan kalian pikir mereka mau mendengarkan kalian, apalagi mendengarkan kalian orang Islam yang dihina-hina oleh mereka. Sementara Tuhan yang mereka sembah adalah orang Islam. Ya. Nah, saya mengajak kalian untuk berpikir. Saya tidak mengajak kalian untuk masuk Islam karena room ini bukan untuk room Islamisasi. Room ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mau berpikir, orang yang mau merenung, dan orang mau jujur terhadap diri sendiri. Nah, teman-teman, mari kita bahas. Oke, kita bahas ini ya. Ini Kisworo Sutejo. Ini ngapain bahas Yesus terus? Kenapa nggak bahas Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad tidak ada masalah. Yang selalu bermasalah adalah Yesus. Kenapa? Gara-gara Yesus turun ke dunia, itu Palestina sampai sekarang berantakan. Ya, gara-gara Yesus, gara-gara Tuhan kalian memilih tanah itu untuk orang Israel, saudara kami di Palestina jadi korban. Makanya saya wajar bahas Tuhan kalian. Maka saya pertanyakan, ini kenapa kok Tuhan kalian begini? Ya, jangan kalian pikir nggak ada kaitannya dengan agama Islam, ada. Gara-gara Tuhan kalian dalam pandangan kalian memilih orang-orang Israel, memilih Palestina untuk diberikan kepada orang Israel, saudara-saudara kami mati satu persatu. Jadi salah Tuhan kalian, saudara kami mati. Itu konklusinya. Karena dalam pandangan teologi Kristen, Israel, orang-orang Yahudi dipilih untuk merebut tanah perjanjian. Itu kan doktrin kalian. Nah, untuk merebut tanah perjanjian itu apa yang terjadi? Harus membunuh orang yang sudah ada di situ, yaitu orang beragama Islam bernama orang Palestina. Maka saudara kamilah mereka. Kami diajarkan apabila saudara kami sakit, kami juga merasakan sakit. Maka ketika saudara-saudara kami dihabisi nyawanya oleh anak-anak Yesus dan orang-orang pilihan Yesus, wajar saya membahas tentang Yesus. Saya bahas Yesus lah. Kalau kau nggak suka, jangan suruh dia jadi Tuhan. Dia kan bertanggung jawab, kan dia yang pilih. Ya. Kalau Allah memberikan petunjuk dan juga jalan yang tidak benar supaya kalian memilih sebagai ujian bagi kalian. Jadi kalau kita salah, kita yang salah, bukan Allah. Tapi kalau Tuhan kalian kan dia yang pilih. Dia memilih orang Israel, dia memilih orang Kristen.
Dia memilih orang-orang Yahudi. Dia memilih Palestina untuk diberikan kepada orang Yahudi. Tapi cara mengambilnya dengan cara menghabisi orang di dalam. Kan dia pilihan Tuhan kalian. Ya. Dan qadarullah yang dihabisi nyawanya itu adalah saudara kami. Nah, itu kenapa saya katakan sebenarnya dalam ranah Islam bukan Tuhan yang salah sebenarnya, tetapi kalian yang telah menuduh entitas yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Sebenarnya itu yang terjadi. Maka disinilah saya muncul mengajak kalian berpikir, apa iya Tuhan kalian memilih orang untuk menyerang orang lain dan menjajah negara orang lain? Apa iya Tuhan kalian memspesifikkan satu tanah untuk dikuasai oleh satu orang sehingga harus menghabisi nyawa orang di situ? Ini Tuhan yang benar? Katanya Tuhan kalian Tuhan Maha Kasih. Apakah ini Tuhan yang disebut dengan Tuhan Maha Kasih? Tuhan yang memilih sebuah negara untuk dihabisi, Tuhan yang mengkhususkan sebuah daerah untuk dihabisi dan dimusnahkan. Katanya Tuhan ini yang mampu katanya Tuhan yang menghabisi satu kaum ini adalah Tuhan yang muncul di abad pertama, menjelmakan diri jadi manusia untuk dimatikan agar menebus dosa-dosa orang jahat. Apa maksudnya? Coba apa maksudnya? Coba kalian jawab. Bisa nggak kalian diskusi dengan saya terarah, terstruktur dan teratur? Mari kita bahas. Mari kita bahas apakah betul ini adalah perilaku Tuhan atau perilaku iblis. Silakan kita bahas. Kenapa saya harus menyampaikan hal ini? Karena saya mendengarkan omongan kalian setiap hari mengatakan Yesus ajaran kasih, ajaran Kristen ajaran kasih. Kalau memang Yesus adalah orang yang sepengasih itu, kenapa dia memilih tanah Yerusalem untuk dihabisi? Apakah dia tidak tahu nanti ada anak-anak kecil dari Palestina yang tinggal di situ? Kenapa dia menjanjikan orang Yahudi untuk merebut tanah perjanjian yang dia berikan? Sementara sudah tahu kalau dia ditolak. Ini Tuhannya kenapa? Silakan kalian bahas itu. Jadi jangan kalian berusaha gini ya. Jangan kalian pikir dengan mengatakan berteriak kepada saya berhenti, saya berhenti. Saya tidak perlu tunduk kepada kalian. Saya akan berhenti berdialektika kalau yang menghentikan saya adalah orang yang menjadi otoritas terhadap saya dan pemerintah saya dan ulama-ulama saya. Tapi selagi yang saya lakukan ini boleh dan diajarkan di agama Islam, diizinkan dialog lintas agama yaitu musyawarah, saya tidak takut dengan kalian kalau saya tetap menjalankan ini. Nah, baik teman-teman ya. Teologi kekristenan itu membuat seolah-olah Tuhannya sangat-sangat mengerikan. Ya contoh nih, ya. Kesera-sera, Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya Allah telah menunjukkan kepada kami bahwa dengan dinaikkannya Edis menjadi apologet terkenal justru memporak-porandakan Kristen itu adalah qadarullah. Allah yang membuat itu. Wallahu khairul makirin. Kau bilang Allah tidak mampu berbuat apa-apa. Sekarang kita bahas Tuhanmu. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati di tiang salib, apa yang bisa dia lakukan? Waktu Tuhanmu ditelanjangi oleh orang Yunani, apa yang dia bisa lakukan? Dan sekarang Tuhanmu bisa apa? Kau tengok Tuhanmu yang katanya maha pengasih itu bahkan membiarkan anak-anaknya Amerika merusak peradaban dan membiarkan orang-orang pilihannya merusak peradaban. Lalu kau bilang Tuhanmu bisa berbuat apa-apa? Maaf bro, naik keledai saja Tuhanmu dibantuin. Ketika kau bilang Allah tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhanmu yang bernama Yesus saja naik keledai aja dibantuin loh. Mau data? Ini Tuhan yang kau sembah nih. Tuhan naik keledai aja dibantuin. Ini yang mau menjaga alam semesta. Maaf ya, bokongnya aja mau pindah di atas keledai harus dibantuin loh. Kisera-sera ya, Mehmet aja masih di dalam kuburan. Nabi Muhammad memang masih dalam kuburan, sama seperti Nabi Ibrahim, sama seperti Nabi Musa, sama seperti nenek kau, mama kau, dan kau pun nanti akan dikubur. Bahkan Tuhan kau pernah dikubur, mama Tuhan kau pun masih di kuburan. Semua murid-murid Tuhan kau semua di kuburan. Nah, yang mengatakan Tuhan kau bangkit itu kan cuman kalian. Sementara arkeologi menemukan makam Tuhan kau sekeluarga di Talpiot. Ada yang namanya sebuah osuarium bernama Yesus Bar Joseph. Bahkan diteliti dan diselidiki itu adalah sesuai dengan nama keluarga Yesus. Kau aja yang meyakini tanpa ada data Tuhan kau pernah bangkit. Sementara makam Tuhan kau pernah diperdebatkan, ditemukan secara arkeologi di Talpiot bernama makam Talpiot. Berarti Tuhanku sebenarnya sudah jadi tulang belulang kalau secara arkeologi.
Ya, karena banyak para ilmuwan mengatakan bahwa nama dari pemilik Oswarim itu adalah Yesus Bar Joseph. Itu loh, Tuhan kalian itu kalian pikir bangkit, mengatakan Tuhan bangkit itu sebenarnya penistaan terhadap Tuhan. Ya, nih saya tunjukkan kepadamu, Yesus dibantuin naik keledai. Ini Tuhan yang benar menurutmu? Ya nggak apa-apa. Maaf, saya nggak mau menyembah manusia tak berdaya. Ini ya. Gitu ya. Jono, memang Tuhan ada tah. Oke. Orang-orang yang mengaku memang Tuhan ada tah, pertanyaannya lu membuat ketawa. Sebenarnya adalah orang-orang yang mungkin menganggap dirinya itu benar, tapi pada saat dia mengatakan memang Tuhan adakah, sama dengan bahwa dia mengaku punya akal, tapi dia nggak bisa buktikan kalau dia punya akal. Itu dia ya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa apakah ada Tuhan itu, sebenarnya mereka itu bukan mau jawaban kita, tapi sebenarnya mereka mencoba untuk menunjukkan bahwa mereka ini orang yang benar menurut mereka, ya, dari kaum ateis. Tapi pada saat mereka bertanya apakah Tuhan ada, kalau kita tanya apa alasan segala sesuatu ada, nanti itu hanya akan membuat mereka nggak punya otak dan mereka nggak punya akal nanti, ya. Kenapa? Karena dalam pandangan orang-orang ateis segala sesuatu itu ada karena bisa diindrakan. Kesombongan mereka pikir segala sesuatu itu ada kalau mereka udah lihat duluan. Padahal yang namanya dalam dunia saintifik, dunia makrokosmos, dunia mikrokosmos, tidak semua dapat diindrakan, tapi keberadaan sesuatu itu dianggap ada karena ada fakta rasional yang bisa kita kemukakan. Nah, inilah orang-orang yang ngaku ateis, tapi saya pikir itu Jono itu bukan ateis tapi Kristen. Cuman dia malu ngaku sebagai ateis, sebagai Kristen, sama seperti orang kemarin. Emang Tuhanmu ada? Tuhan saya ada, bahkan yang menciptakan Tuhan kau itu Tuhan saya. Ya, kau kan nggak mengakui kalau kau beragama karena kau malu ngaku sebagai Kristen. Padahal saya yakin kau Kristen. Yang menciptakan Tuhan kau itu Tuhan saya, Dek. Halo, silakan Pak. Bani Mars CD. Kenapa cium batu? Ronaldo mencium piala. Kami mencium anak kami. Kau tanya kenapa? Mungkin bagi kau mencium itu adalah perbuatan yang tidak benar. Kenapa? Bagi kau mungkin joget-joget di gereja itu lebih masuk akal ketimbang mencium sesuatu yang kita hargai dan kita muliakan. Nah, bagimu menginjak sesuatu yang dimuliakan, meludahi, menelanjangi, menyeretnya sampai dia mati, itu perbuatan benar ketimbang mencium batu yang dianggap oleh orang Islam turun dari surga. Bayangkan ya, Yesus turun dari surga, batu Hajar Aswad turun dari surga. Kristen menginjak kepala Yesus dengan mengatakan dia terkutuk. Kita batu surga aja kita muliakan, apalagi Nabi kita, apalagi Tuhan kita. Orang Kristen Tuhannya jatuh dari surga, datang dari surga, dihina, dikutuk. Kita batu dari surga aja kita hargai. Ini bedanya kita dengan Kristen nih. Orang Kristen Tuhannya jendreng turun dari surga, diludahi, ditelanjangi, dilepei, dikutuk. Kita umat Islam kita tahu bahwa ada batu yang datang dari surga sebagai bentuk rindunya kita dengan surga. Kita cium itu batu. Berarti batu lebih mulia daripada Tuhannya Kristen. Ya, bahkan Hajar Aswad itu mampu mengampuni dosa sehabis-habisnya. Bukan batu Hajar Aswad ya, Allah mengampuni dosa kalau kita mencium batu Hajar Aswad. Kalau kita mencium batu Hajar Aswad, Allah mengampuni dosa. Tapi kalau di Kristen, Tuhannya aja nggak mampu mengampuni dosa melalui hujat Roh Kudus, walaupun udah mati Tuhannya. Ya, kita bandingkan ini. Perbandingan batu Hajar Aswad dengan Yesus itu luar biasa lebih tinggi harga diri dari batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu batu surga yang datang ke bumi. Dan sekarang dimuliakan di Mekah Al-Mukarramah. Banyak yang ingin menciumnya. Yesus, Tuhan yang datang dari surga, diinjak, dikutuk. Bahkan kalau saya tanya laki-laki, kalian laki-laki, kalau Yesus datang ke depan kalian, dicium bibir kalian mau nggak? Pasti mereka nggak mau, muntah mereka. Artinya kita umat Islam lebih menghargai batu ketimbang Kristen menghargai Tuhannya. Walaupun dua-duanya sama-sama dari surga. Batu lebih mulia ketimbang Tuhannya Kristen di dalam pandangan Kristen. Jadi mana yang lebih hebat, batu atau Yesus? Batu. Kalau batu Hajar Aswad dicium bisa menghapuskan dosa. Tapi kalau Tuhannya Kristen dibunuh, nggak semua dosa bisa terampuni. Contoh, menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Jiter kon. Makanya lebih baik kita mencium batu Hajar Aswad daripada kita ikut membunuh Yesus. Ya, kan beda tuh. Batu Hajar Aswad dari surga dicium, hilang dosa kita.
karena kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tuhannya Kristen udah dipijak, dibunuh 3 hari 3 malam, baru bangkit. Nggak mampu mengampuni semua dosa. Faktanya tidak ada pernah dalil mengatakan bahwa Yesus mampu mengeluarkan manusia dari neraka. Ada? Nah, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita mencium batu Hajar Aswad. Lalu kemudian Allah ampuni dosa kita karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan nanti kalau kalian nggak sempat cium batu Hajar Aswad, nggak sempat kalian sholat, nggak sempat kalian beribadah, masih bisa Nabi kita mengeluarkan kita dari neraka kalau kita beriman walaupun hanya sebiji sawi. Lebih hebat siapa? Jangankan dibandingkan nabiku Tuhanmu, dari Tuhanmu dan batu Hajar Aswad aja lebih mulia, lebih hebat batu Hajar Aswad, Dek. Ya, emang batu surga itu bisa apa? Lebih hebat daripada Tuhanmu. Batu Hajar Aswad masih ada sampai sekarang. Tuhanmu mana? Batu Hajar Aswad adalah makhluk. Tuhanmu juga manusia, berdaging, berdarah, bisa berjalan. Pertanyaannya, udah pernah kau tengok Tuhanmu sejak dia naik ke surga? Batu Hajar Aswad masih ada. Yang dicium Rasulullah dengan apa yang kami cium sama. Apa yang ditinggalkan Tuhanmu yang bisa kau tengok yang masih ada? Nggak ada. Bahkan Tuhanmu aja udah nggak ada. Maka lebih hebat batu Hajar Aswad dibanding Yesus, karena batu Hajar Aswad mampu melintasi timeline dan waktu. Yesus nggak ada, naik ke surga nggak pernah muncul lagi, nanti entah kapan-kapan turun. Lalu beraninya kalian membandingkan batu Hajar Aswad dengan Yesus? Batu Hajar Aswad dicium, habis dosa semua. Yesus udah dibunuh mati, nggak mampu mengampuni semua dosa. Faktanya menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Jadi mana lebih hebat? Makanya saya bilang, saya tuh tidak mau membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus. Kenapa? Dengan batu Hajar Aswad aja Yesus nggak ada apa-apanya, gitu ya. Seperti itu. Setidaknya batu bisa melempar Tuhanmu, Dek. Jangan kau tertawakan batu. Bahkan batu itu, gara-gara batu Tuhanmu kabur waktu dia dilempar. Kau tahu nggak? Bagi kami batu itu dijadikan pondasi dan cebok. Tapi batu dulu pernah ngejar-ngejar Tuhanmu, karena Tuhanmu pernah dikejar-kejar, dilempar pakai batu, Dek. Bahkan Tuhanmu aja takut sama batu loh. Tuhanmu saja takut sama batu. Ya, nih kita tunjukkan datanya nih. Kau merendahkan batu, batu aja ditakuti sama Tuhanmu. Ya, dengarkan baik-baik. Jangan merendahkan, batu lebih mulia daripada bahkan Tuhanmu. Kalau kita lihat dalam konteks teologi, karena tidak ada batu yang dikatakan terkutuk. Saya belum pernah mendengarkan batu terkutuk dalam teologi Islam. Tapi Tuhan terkutuk itu ada dalam Bible. Bahkan dalam teologi Kristen, batu lebih mulia daripada Tuhan. Bayangkan, pernah kalian dengar batu terkutuk? Yang ada tanah yang terkutuk. Tapi apa yang terjadi di Kristen? Tuhan terkutuk, batu enggak. Lebih mulia mana? Tuhan atau batu? Ya. Ini kita lihatkan datanya ya. Jangan kau hujat batu, Tuhanmu aja kabur ketika dilempar sama batu. Nah, mari kita lihat dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 59. Orang-orang mengambil batu untuk melempari Yesus, tetapi ia menghilang dan meninggalkan mereka. Dor. Kamu menghina batu, Tuhanmu aja kabur dari batu loh. Ketika kau tanya, apa kehebatan batu daripada Tuhan? Tuhanmu aja kabur dari batu. Ya Allah. Tuhan ini kabur, gokil banget ya. Jangan menghina batu. Ya. Umat Islam menggunakan batu buat cebok. Kalian Tuhan kalian batu. Tuhan kalian kabur dikejar batu. Ya. Begitu. Oke, tema kita Oten Antikristus. Yang mau bertanya silakan naik ya. Yang tidak mau bertanya tap-tap layar aja di bawah. Jangan merusak peradaban. Ya, Junoko di bawah aja. Bagaimana di surga ada bidadari? Wah, ini nih. Bagaimana di surga ada bidadari? Ini kenapa dia kaget di surga kita ada bidadari? Karena di surganya itu disediakan pesundal. Pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Jadi dalam bayangan dia yang ada di surga itu adalah perempuan-perempuan yang nari tiang, ya, prostitusi.
Kemudian mereka lah yang berada di surga. Maka mereka kaget. Si Jono ini kaget. Kenapa di dalam Islam justru bidadari? Perempuan di surga Islam itu semuanya montok dan perawan. Perempuan di surganya Kristen itu tepos dan juga udah nggak perawan lagi. Karena rata-rata orang Kristen percaya nanti mereka itu tidak berkelamin. Waduh. Jadi nanti Jono punya istri, istrinya semua tepos, nggak punya kelamin lagi, dan nggak tahu mana laki-laki mana perempuan. Seperti itu ya. Semua narasi kalian itu blunder, saudaraku. Mengatakan orang Islam nyembah batu itu blunder. Kenapa? Tidak ada satu karya ilmiah pun yang membenarkan itu. Itu tuduhan kalian. Dan kalian merendahkan batu Hajar Aswad. Saya bisa menunjukkan justru batu Hajar Aswad lebih tinggi kualitasnya ketimbang Tuhan yang kalian sembah. Ini bukan penghinaan. Fakta, dalam Islam batu Hajar Aswad mampu apabila dicium menghapuskan dosa sehabis-habisnya. Yesus sudah mati, sudah dipijak, sudah menderita, tidak mampu menghapus semua dosa, bahkan menghujat Roh Kudus tidak mampu diampuni. Dan bahkan batu Hajar Aswad mampu menyatukan manusia. Banyak orang yang hatinya terikat lalu datang ke sana. Yesus malah mencerai-beraikan. Contoh, apa ada Kristen yang bersatu padu karena tentang Yesus? Justru karena memahami siapa Yesus mereka bercerai-berai. Batu Hajar Aswad mampu menyatukan hati umat Islam. Yesus mencerai-beraikan umat Kristen. Halo, Banismar, oke turun dulu ya, ada suaranya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, kualitas batu Hajar Aswad itu jauh lebih tinggi daripada Tuhannya saudara kita Oteng. Kenapa? Karena batu Hajar Aswad itu bahkan eksis sampai detik ini. Sementara Tuhannya Oten, konon katanya pernah ada di abad pertama. Sekarang nggak tahu lagi kemana. Nggak pernah kelihatan. Seperti itu ya. Jadi di sini saya mau diskusi. Kalau kalian nggak tertarik diskusi nggak apa-apa. Kalian menghina agama Islam, Tuhan kalian aja orang Islam, bos. Ya. Kalian menghina orang Islam, Tuhan kalian saja agamanya Islam. Kalian dan Tuhan kalian beda agama. Kalian Kristen, Tuhan kalian agamanya Islam. Maka kalian penyembah Muslim. Gitu. Oke? Silakan kalian membantah saya kalau kalian mampu. Kalau kalian mampu loh. Ya, Jono, kalau ketawa jangan sambil jedot-jedotin kepala ya. Saya tahu kamu tuh bersedih di bawah. Saya tahu Jono tuh sebenarnya terluka hatinya karena dia terguncang dengan pernyataan saya. Benar juga ya. Batu Hajar Aswad apabila dicium mampu menghapuskan dosa. Kalau Yesus sudah dipijak kepalanya, udah dibunuh, nggak semua dosa terampuni. Ya kan? Bener nggak? Keren banget kan? Berarti mana yang lebih tinggi kualitasnya? Mana yang lebih hebat? Batu Hajar Aswad atau Yesus? Kalaupun kita mau menuhankan, lebih baik menyembah batu Hajar Aswad, serius. Kalau kita lihat segi kekuatan, ngapain nyembah Yesus? Mending nyembah batu Hajar Aswad kalau mau menyembah gitu loh. Kalau mau nyembah, masalahnya kan kita nggak boleh nyembah batu, dosa. Seperti itu. Kita bikin temanya batu Hajar Aswad menghapus dosa Yesus nih. Teman-teman, saya bikin thumbnail dulu ya. Ternyata saya belum bikin thumbnail. Teman-teman posting ulang. Tema kita adalah Oten Antikristus. Yang mau bertanya silakan. Sepertinya akun saya lagi di shadow ban lagi ya. Silakan teman-teman dibantu posting ulang.
Orang di atas kayu salib terkutuk uni, iya, bahkan batu tidak pernah terkutuk ya. Bahkan kalau kita lihat kemuliaan, lebih mulia batu Hajar Aswad dibandingkan Yesus dibuat oleh orang Kristen. Kita bahkan menghargai batu yang datang dari surga, sementara orang Kristen merendahkan orang yang datang dari surga. Maka yang lebih tinggi dan lebih mulia batu Hajar Aswad ketimbang Yesus. Perlakuan kita kepada batu Hajar Aswad lebih mulia ketimbang perlakuan orang Kristen kepada Tuhannya. Padahal diyakini sama-sama datang dari surga. Jadi memang beda sikap ya. Sikap kita kepada batu yang datang dari surga lebih mulia ketimbang sikap orang Kristen kepada Tuhannya yang datang dari surga. Itu fake itu. Kalau Yesus masih ada, ikut debat uni, oh enggak, Yesus itu orang baik teman-teman, yang menyelewengkan kan pengikut-pengikutnya, orang yang mengaku-ngaku pengikut dia. Sebenarnya dia itu korban. Tapi yang terkutuk di tiang salib itu ya bukan korban, itu adalah orang yang memang layak untuk dihukum. Karena nggak mungkin Tuhan tidak adil. Gitu. Assalamualaikum Uni Rifa. Salam Ajiza. Uni Rifa, aku rindu sama dirimu. Ya, Adija mau ada yang mau disampaikan, Dek? Uni Rifa, aku udah bikin artikel ilmiah mengenai body dysmorphic disorder. Apa itu, Dek? Body dysmorphic disorder adalah gangguan mental yang dimana karena dia kecenderungan sesuatu hal yang dia merasa kurang di dalam dirinya. Kayak karena biasanya nih orang yang biasanya kena gangguan body dysmorphic disorder itu biasanya terjadi karena dia pernah menjadi korban body shaming gitu. Tuntutan sosial Kayak sehingga Yesus karena body shaming dulu, dia dihajar dulu. ya. Nah, jadi kalau orang yang kena biasanya korban-korban body shaming ini itu karena dia insecure-nya tinggi sehingga dia menderita berbagai banyak penyakit mental. Terus salah satunya body dysmorphic disorder. Oke, udah jadi jurnal atau gimana? Jadi apa? Udah dibikin jurnalnya nih. Nanti tak kirim. Udah rilis, dipublish Udah. di mana? Rilis aku rilis di teman-teman diskusi aku. Bukan dipublish di satu platform jurnal akademis. Bukan. Jadi di-share ke teman-teman satu jurusan nih. Jatuh jurusan dengan Azizah. Ya. Oke. Body dysmorphic disorder. Oke, mungkin ini kita udah masuk sholat zuhur ya. Ya. Gimana dari tadi yang Malaysia sudah dari tadi, yang di Ini Sulawesi di mana? Indonesia Barat, saya ada di Golgota. Oh, Golgota. Masya Allah, Uni Rifa di Golgota. Di Yerusalem Baru. Oh, Yerusalem Baru. Yerusalem berarti jamnya jauh lebih cepat dibanding Indonesia apa lebih lama nih? Kalau Yerusalem itu jamnya jam Tuhan. Satu hari waktu manusia, 1000 waktu jam Tuhan. Oh, betul sekali. Aku nggak pernah ke Yerusalem, jadi nggak tahu. Ini Yerusalem Baru, Yerusalem rohani. Oh, gitu. Oh, Yerusalem rohani ini, Yerusalem rohani ini kita pergi dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk jasmani. Asik, Nah, betul. jadi di sana kita harus tidak ada kedagingan, karena darah dan daging tidak mendapat tempat di Yerusalem Baru. Jadi kita pergi bersama roh kita gitu. Ah, iya, betul sekali. Maka kita ini bicara tentang tempat rohani Yerusalem Baru.
Di situ ada rumah rohani saya, ada taman rohani saya, ada kandang bebek rohani saya. Di Yerusalem Baru itu adalah kota rohani. Di dalam Yerusalem Baru itu ada sekolah rohani. Nah, jadi kalau ke sana itu ya rohaninya saya, gitu. Ah, betul nih. Rohaninya. Nah, ini Salto, ya, Salto juga, Salto. Nah, ini juga nih, ini salah satu ketua RT rohani di Yerusalem Baru. Oh, Papi Gembul. Halo, Papi. Salam kenal, Papi. Ini Kamu ini Aziza. pelecehan ya, pelecehan kamu ya. Body shaming ya. Iya. Ini ternyata saya kaji-kaji Bible tadi malam, saya dapat data loh. Ternyata Tuhan Oten bukan Tuhan loh. Tuhan Oten bukan Tuhan. Ini gimana ceritanya nih? Dari ini udah konsili berkali-kali kok masih juga ada yang bisa membuktikan Tuhan bukan Tuhan. Gimana ini? Papi, Udah konsili loh mereka Papi, berkali-kali loh. Papi, Iya. Papi Kenapa? Gembala. Salam Kenapa? kenal ya. Ini Aziza. Salam. Oh Aziza, kamu suaranya kok kayak mantan saya ya? Suara mantan saya. Gimana? Iya. Suaranya begitu nyaring ya. Siap. Lanjut Bunda Gembala, pelayanan kita ini ya, menarik ini. Itu Nandar suruh buka. Nandar, tunggu kita di Nandar aja. Nandar, buka Komal Nandar. Ya, kasih judul dong. Nandar. Kasih judul dong. Ini di Nandar hasil konsili saya semalam, Tuhan Oten bukan Siap. Tuhan gitu ya. Nandar, buka Komal Nandar. Udah Saya nih cek Pak, Nandar. salamin Cepat, Pak buruan. Nandar ya. Ya, Nandar lu buka Komal, gue langsung pindah ke sana buruan. Kita berdua pindah sama Papi Gembala ke sana. Siap. Ya, Ya. Nandar buruan Nandar. Buruan Bang Landar, ini banyak pendeta yang mau belajar ini kan. Papi. Apa Papi. sayang? Kamu ini panggil papi aja. Emang nggak cukup belanja 20 juta sebulan buat potong kuku aja kamu ini. Papi nanti oten kalau udah habis debat berobat sama Aziza aja ya. Siap Dinda, siap. Panggilannya Ayo. mesra kali loh. Papi. Yang kemarin buat biaya perawatan kamu yang 67 juta sudah habis. Sudah Belum, Papi. udah dikasih aku belum. setengah dia. Dia ngasih Ya. aku 7 juta. Soalnya begini, bulan ini kamu jangan minta dulu ya, karena saya juga mau ini sama Uni. WP belum ada juga kan. Sudah Papi. Ujungnya nggak enak. Astagfirullahaladzim. Doakan Bang. Ya sabar dulu Papi, ya. doakan Bang Kita Milo ya. sehat-sehat. Amin, Kalau Papi, amin ya Allah. kalau Papi sholat tahajud, jangan lupa doakan Bang Milo. Siap, insya Allah ya Uni ya. Jangan kamu minta-minta dulu ya Dinda ya, soalnya udah 2 bulan ini ya. Aku cicilan Alphard belum Dengar loh. dibayar, cicilan rumah di Pondok Indah belum dibayar, tambang macet, mau ditarik semua ekskavator. Jangan dulu ya, WiFi belum bayar 2 bulan. Aduh, ya Allah. Tuh Sabar. Nandar udah ini ya, kita pindah. Ya, Aku ya, juga oke. mau pindah nih ke Kak Nandar. Udah kamu pindah di hati papi aja, nggak usah kemana-mana kamu. Siap Papi. Kita pindah ya. Iya, Kita terus lah. pindah. Ya, tema kita adalah Oten antikristus atau Oten nyembah orang Islam, nyembah Muslim. Yesus itu Islam, itu bagus loh. Yesus itu Islam, nah itu juga bagus. Yesus agamanya Islam gitu. Kita tunggu Papi Gembala dulu ya. Kalau nggak lu isi dulu lah bentar Nandar. Gue 5 menit loh. Yuk. Nandar lu dulu. Gua isi lagi dulu. PW gua lagi PW ini. Itu malesan lu orangnya. Enggak, Papi gua Gembala dari tadi tadi mana habis dia? debat. Lu nya aja yang enggak ada. Sama siapa? Enggak, masih bukan debat, gua tadi sama Aldo bahas Yahweh itu. Akun kita Yahweh kayaknya nama dewa. kena ini lagi ya. Kenapa? Akun kita kayaknya kena pembatasan lagi. Tadi aman kok, tadi ada 800 tadi waktu sama Aldo.
Nggak tahu nih Iya. kalau sekarang. Ini kan baru live. Sabar aja dulu. Lo tau nggak? Ternyata mana papi gembala tadi nih? Si Ajijah nih. Ajijah mana papi gembala tadi? Assalamualaikum Kak Nandar. Waalaikumsalam. Salam. Jijah, cariin Salam. papi gembala tadi. Cari. Aku nggak Papi berteman gembala. Nuni Rifa sama papi. Kak Nandar, apa kabar Kak? Sehat ya? Minal aizin wal faizin. Alhamdulillah. Ya. Ya, sama-sama. Kak Nandar, aku sibuk sama jurnal-jurnal ilmiahku. Mantap. Iya, kan apalagi aku kuliah psikologi Islam Kak Nandar. Wih, dosen, calon dosen nih. Sama kayak ini nih. Amin. Amin Kak Nandar. Nggak jadi nikah sama Sueb. Enggak, aku udah nikah Kak Nandar sama teman kuliahku sendiri. Hah? Aku udah nikah. Masa sih beneran? Beneran. Ah, nggak percaya. Mana suaminya? Aku udah nggak jomblo. Mana suaminya? Suami aku lagi kerja. Oh, kamu udah nikah? Aku Kok udah nggak nikah Kak undang-undang? Nandar. Udah punya anak berapa? Belum punya anak Kak Nandar, masih program hamil. Jadi nunda dulu karena aku ini Kak Nandar, soalnya lagi program KB Kak Nandar, soalnya aku lagi sibuk sama kuliah. Aku nggak bisa stres. Oh iya benar. Ya sudah, Ya tugas semoga kuliah tuh dilancarkan udah ya. banyak. Nanti kalau udah lulus baru program punya anak Kak Nandar. Siap. Iya. Iya Kak Nandar, aku sibuk aja bikin jurnal ilmiah, terus juga lagi ngejar sertifikat gelar non akademik. Oke, teman-teman ya. Kembali ke topik pembahasan kita bahwa kita sedang membuktikan apa yang dituduhkan kepada Islam itu selalu terbantahkan dan apa yang mereka semua klaim tidak pernah terbukti. Dan bahkan ketika mereka mengklaim bahwa mereka adalah ajaran kasih, justru kenyataannya malah berbeda. Seperti yang terjadi saat sekarang ini, justru yang berpotensi menjadi asbab perang dunia ketiga itu dimulai sama mereka, orang pilihan Yesus, yaitu merujuk kepada orang Zionis yang dianggap oleh orang Kristen sebagai orang pilihan Yesus dan juga mereka sebagai anak-anak Yesus. Nah, jadi seolah-olah kayak gini loh, seolah-olah orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu memilih orang-orang yang salah karena yang dipilih Yesus selalu adalah orang yang merusak peradaban gitu. Jadi teman-teman semua ya, saya juga ada keperluan, gue ada keperluan nih, atau gue turun dulu atau gimana dong Nandar? Gue juga lupa tadi nih, gue ada keperluan, ada penting banget nih. Gue pikir papi gembala naik sini, maksudnya biar papi gembala dulu isi. Iya, biar papi gembala isi dulu, baru gue nyambung setelah itu. Gimana dong? Ya udah, kan ada WhatsApp-nya toh. Udah diteriakin di ini nih, udah diteriakin di sini. Ini akun kayaknya kena sedoben lagi ya. Biasanya langsung 300. Makanya akun gue juga kayaknya. Gak apa-apa, gue pakai akun satu lagi aja lu nanti. Yang satu lagi mana? Yang akun utama. Yang akun utama juga kayaknya kena nih. Kena lagi nih. Tadi lu live-in nggak ini? Nggak. Gue nggak bisa tahu pakai anti rungkat itu Nandar. Ada warna hitam keluar gitu muncul. Kok bisa sih? Nggak tahu entah kenapa itu. Nggak, ini dia nggak FYP dia. Iya, ini biasanya kalau FYP itu langsung 300. Atau gue urus diri gue dulu gimana? Ini penting banget soalnya ini. Ya udah. Gua urus. Nanti lu kabari aja. Gue pikir tadi papi gembala, yaudah. Gue pikir papi gembala. Ajijah. Ustaz Yusuf. Thank you ya. Ustaz Yusuf ketumben dia nggak Iya, sama-sama Kak Nandar. Iya. Ini rungkat ini berarti. Rungkat aja lah ya, oke ya. Iya, Ada urusan penting gue. Ya. Ada ketemu yang penting. Siap. Assalamualaikum. Tidak seperti
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.